Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aksata Review, channel yang akan membahas sistem teknologi dan sejarah perkeretaapian dari seluruh dunia. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana sebuah kereta bisa berjalan di lebar spur yang berbeda-beda, tanpa perlu merubah bogi terlebih dahulu. Sistem apakah yang dipakainya? Berikut reviewnya. Sistem ini biasa dikenal dengan nama Gauck-Chain-Strain, yaitu sistem yang memungkinkan kereta bisa berjalan di lebar spur yang berbeda tanpa perlu mengganti bogi kereta, atau bahkan tanpa perlu memberhentikan laju keretanya. Perlu kita ketahui, jika sebuah lintas sudah dibangun dengan ukuran rel yang sudah ditentukan, seperti menggunakan lebar spur narrow gauge atau spur sempit, yaitu lebar spur yang kurang dari 1435 mm, yang merupakan standar gauge atau spur normal, atau bahkan broad gauge atau spur lebar, yaitu spur yang lebih lebar dari ukuran 1435 mm. Maka, kemungkinan untuk merubah kembali ukuran spurnya sangat kecil, bahkan tidak mungkin, karena selain biayanya yang mahal, membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Sehingga sebenarnya, teknologi ini dapat dijadikan solusi untuk menghubungkan lintas spur lebar dengan lintas spur sempit. Sebenarnya, sejarah jenis lebar spur di seluruh dunia sudah dimulai sejak tahun 1825, seperti di Inggris, Amerika Utara, dan Eropa Barat. Ukuran lebar spur ini sudah menjadi perdebatan di zaman itu, dan beberapa insinyur berbeda pendapat tentang jalur lebar dan jalur sempit. Namun, ukuran pertama yang digunakan untuk kereta uap adalah 4 feet 8,5 inch, yang pada awalnya hanya didesain 4 feet 8 inch, yaitu untuk operator kereta api Stockton dan Darlington yang dirancang oleh George Stephenson. Namun, ukuran lebar spur semakin bertambah lebar seiring perkembangan zaman. Hal yang mempengaruhinya adalah lebar spur awal yaitu 4 feet 8,5 inch kurang comfortable untuk kereta api yang lebih besar dan berat, karena kereta api didesain untuk efisiensi. Sehingga dengan memperbesar ukuran kereta api, maka tingkat efisiensi akan lebih tinggi. Namun, jalurnya pun harus menggunakan jalur yang standar atau sesuai dengan kebutuhan kereta yang dipakainya. Namun, perbedaan ukuran spur merupakan hal yang wajar, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi, jenis ukuran lebar spur kereta api di dunia sudah diklasifikasikan secara internasional, dan menjadi sebuah patokan untuk operator kereta api dari seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, jalur kereta yang dibuat pertama kali oleh Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NISM menggunakan lebar 1435 mm atau lebar standar gauge internasional di jalur kereta api Semarang. Kita kembali pada Gauck-Chain-Strain. Sistem ini dapat digunakan jika bogi kereta menggunakan bogi khusus yang terpasang sistem variabel Gauck wheelset, yaitu sistem yang menggunakan variabel Gauck axle atau VGI, atau lebih mudahnya bogi dengan poros pengukur variabel. Sistem kerjanya adalah dengan mengubah ukuran bogi kereta melalui pengubah pengukur atau rel pemandu, atau sistem variabel Gauck-Strain. Saat kereta melewati pengubah pengukur atau rel pemandu, VGI akan membuka kuncian roda, sehingga roda akan bisa mengikuti rel pemandu sesuai dengan yang telah ditentukan. Seperti, apakah kereta akan berjalan dari rel yang lebih kecil ke rel yang lebih besar, ataupun sebaliknya. Kemudian, nantinya sistem VGI akan mengunci kembali roda keretanya, agar roda kereta tidak akan berubah kembali ke posisi awal, karena hal itu bisa membuat kereta keluar lintasan atau terjadi anjlokan bahkan lebih parah. Namun, sistem VGI hanya dapat diaplikasikan untuk kereta penumpang, kereta semi cepat atau IMU, dan kereta penumpang bergerak. Sedangkan untuk lokomotif, sistem ini tidak bisa digunakan karena kerumitan sistem yang ada pada lokomotif. Sehingga jika kereta penumpang yang ditarik lokomotif, maka akan ada pergantian lokomotif di setiap sistem Gauck-Chain-Strain. Nantinya kereta penumpang akan didorong oleh lokomotif awal ataupun ditarik oleh lokomotif pengganti menggunakan sling untuk dapat melewati pengubah pengukur atau rel pemandu Gauck-Chain-Strain.
Dan beberapa jenis kereta barang yang bertonase tinggi juga tidak bisa menggunakan sistem ini, karena perbedaan beban gandar yang akan terjadi. Namun, sistem perubahan beban gandar pun sedang dikembangkan hingga saat ini. Di beberapa negara, sistem ini sudah banyak digunakan, seperti di Spanyol, Polandia, Jerman, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Karena PGI biasanya digunakan untuk lalu lintas perkeretaapian internasional, dan biasanya perubahan ukuran rel ini akan terjadi pada perbatasan internasional atau antar negara. Sebagai contoh, di perbatasan Spanyol dan Prancis terdapat sistem ini dengan Talgo RD sebagai bagian dari pengelola di perbatasan Spanyol dan Prancis. Talgo RD merupakan produsen berbagai macam kereta dan rel yang bermarkas di Madrid, Spanyol. Dan di negara Swiss, sistem ini dilayani oleh PP Company yang digarap oleh Bombardier Transportation dengan nama PP Excel. Dan pada akhirnya, desain ini diperbaiki oleh Contracciones y Auxiliar de Ferrocarriles atau CAF, kemudian berubah nama menjadi sistem CAF Brava. Itulah tentang bagaimana Gauck-Chang-Strain dan sistem PGI bekerja mengatasi masalah perbedaan ukuran spur di berbagai negara. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari TikTok Aksata Review. Seperti pertanyaan dari akun TikTok Frontal DSC, kemudian Ransya, dan Fahri FDH. Semuanya mengacu pada kenapa lokomotif Amerika lebih besar daripada lokomotif yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah, di Amerika biasanya kereta akan berdinas jarak jauh. Bahkan ada beberapa kereta dengan lintas antar negara di benua Amerika. Sehingga kebutuhan daya mesin untuk lokomotif akan lebih besar. Biasanya rata-rata horsepower-nya sekitar 5.000 sampai 6.000 horsepower. Artinya membutuhkan desain lokomotif yang lebih besar untuk menopang mesin tersebut. Dan rangkaian yang ditariknya pun bisa berkali-kali lipat lebih banyak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan hal itu pun disesuaikan dengan lebar spur yang digunakan di Amerika, yang kebanyakan menggunakan lebar spur standar Gauck hingga Broad Gauck. Sedangkan di Indonesia sendiri, kebanyakan lebar spur yang digunakan adalah narrow Gauck atau spur sempit. Itulah mengapa lokomotif Indonesia lebih kecil daripada lokomotif di Amerika. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan komen di bawah. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.